Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tegal akan mempraktekkan serangkaian coaching dengan Alur Tirta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Yuni Asih Lestari dari SD Negeri Penarungan 1 Kecamatan Adiwerna. Kemudian rekan saya Evi Mafroda dari SD Negeri Duku Salam 02 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. rekan saya Dian Rahmawati dari SD Negeri Trayema 03 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Kami akan melaksanakan praktek coaching dengan Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya, hari ini Bu Evi akan melaksanakan coaching ya? Ya betul Bu. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit saya bicarakan dulu Bu Evi. Boleh ya Bu? Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan Bu Evi sebelum melakukan coaching? Yang saya persiapkan, ya saya akan melakukan praktek coaching sesuai dengan alur BIPA yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan merespon mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, waktu proses coaching harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Evi, sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Oke, yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching? Saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, di antara ketiga kompetensi inti itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Kira-kira yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Oh ya, jadi Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik yaitu pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Minimal ya Bu, minimal paling tidak coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke. Silakan. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Dian. Bu Evi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan kabar Bu Dian? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Bu Evi, maaf ya, ini saya pengen berbincang-bincang sebentar dengan Bu Evi. Apakah Bu Evi punya waktu sekitar 5 menit ataupun 10 menit untuk mendengarkan keluh kesah saya? Silahkan Bu Dian, kebetulan hari ini saya ada jam kosong, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bu Dian. Kira-kira apa ya tujuan dari obrolan kita kali ini Bu? Saya pengen ngobrol dengan Bu Evi agar ada satu solusi ya mengenai permasalahan yang sedang saya alami atau yang akhir-akhir ini mengganjal pikiran saya Bu Evi. Kira-kira permasalahannya apa Bu? Akhir-akhir ini ya di sekolah saya mendapati rekan kerja saya yang kurang disiplin. Contohnya seperti ini Bu Evi, pembelajaran di sekolah
masuk jam 7. Nah, tapi beliau datang ke sekolah jam 7 lebih. Di samping itu, selain kehadiran beliau tidak disiplin ya, beliau juga seringkali meninggalkan kelas, dan juga ketika meninggalkan kelas itu memberikan tugas, tapi tugas yang diberikan itu materi yang di dalamnya belum pernah diterangkan sama sekali, sehingga membuat suasana kelas itu menjadi ribut ya, dan juga mengganggu kelas yang ada di sebelah samping kiri ataupun samping kanannya. Dan di samping itu juga beliau dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu mengalami kendala seperti itu, Bu Evi. Oh, jadi Bu Dian merasa bingung dengan keadaan teman sejawat yang ya kurang disiplin dalam pekerjaannya ya Bu ya. Iya. Mungkin dalam pembuatan RPP juga masih ada kendala, masuk juga sering telat Iya. dan lain-lain ya Bu Iya. ya. Idealnya menurut Bu Dian itu teman sejawat yang seperti apa yang diharapkan? Saya mengharapkan ya idealnya itu rekan kerja saya itu ketika dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah itu bisa maksimal ya, dalam arti seperti ini, tidak sering meninggalkan kelas ya, ataupun tidak sering memberikan tugas ya, yang akhirnya membuat kekacauan di kelas ya dan keributan. Dan juga mengenai saya mengharapkan sekali mengenai kehadiran ya, kehadiran beliau itu untuk kedisiplinannya itu bisa ditingkatkan lagi, karena apa, untuk tingkat kedisiplinan itu kan kita menjadi contoh ya, contoh murid-murid kita. Kalau misalkan bapak atau ibu gurunya terlambat, sering tidak disiplin, maka siswa-siswi itu akan mencontoh dari bapak ibu guru tersebut ya. Jadi karena kita sebagai panutan ya, sebaiknya memberikan contoh yang baik. Dan saya mengharapkan juga beliau itu bisa menyusun ataupun membuat perangkat pembelajaran dengan baik, seperti itu Bu Evi. Oh iya, ngomong apa yang sudah Bu Dian lakukan untuk perubahan teman sejawat Bu Dian? Saya selama ini saya sudah mencoba dengan melalui beberapa pendekatan pada beliau. Saya mencoba berbicara dari hati ke hati, apa sih kendala yang dia hadapi sehingga dia berbuat seperti itu. Nah, tadi kan Bu Dian sudah melakukan pendekatan, melakukan latihan manajemen diri, membantu menyusun perangkat pembelajaran juga ya. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Bu Dian dalam mencapai tujuan tersebut? Posisi saya saat ini ya dalam mencapai tujuan tersebut itu sekitar di angka 6 Bu Evi. Lalu yang Bu Dian harapkan berada di posisi berapa? Idealnya saya mengharapkan posisi di angka 9. Oh gitu. Lalu apakah ada cara lain selain melakukan pendekatan, latihan manajemen diri, atau membantu menyusun perangkat pembelajaran? Langkah yang lain ya dari ketiga yang tadi saya sebutkan, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang lain ya untuk memecahkan masalah yang ini. Itu juga termasuk sudah luar biasa Bu Dian. Kira-kira rencana apa yang untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan melakukan beberapa langkah yang tadi saya sebutkan ya, melalui beberapa pendekatan ya, berbicara dari hati ke hati kepada beliau, membantu menyusun perangkat pembelajaran, dan juga mungkin memberikan atau mengajak bersama melalui berbagai pelatihan mengenai manajemen waktu. Dan juga yang terakhir saya akan mengajak rekan sejawat ya, ataupun di sini saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah ini. Kira-kira berapa lama itu Bu waktunya? Mungkin waktunya sekitar 1-2 minggu Bu Evi. Lalu apa komitmen Bu Dian terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya terhadap rencana aksi tersebut, saya akan ya melaksanakan ya tahap
tahapan-tahapan langkah-langkah yang tadi sehingga nanti mengalami perubahan yang lebih baik ataupun bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagus sekali ya rencana aksi Budian ya. Nah, menurut Budian, apa yang sudah Budian dapatkan dari percakapan kali ini, Budian? Dari percakapan ini saya mendapatkan satu solusi ya, dan juga ide-ide yang akan saya terapkan ke depannya nanti. Alhamdulillah ya. Sekarang Budian sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Budian berjalan dengan lancar, membuahkan hasil yang baik, dan Budian bisa Budian serta rekan Budian itu bisa ada perkembangan ke depannya. Iya, seperti itu Bu Evi yang saya harapkan. Terima kasih Bu Evi sudah mendengarkan segala keluh kesah saya dan sudah menyediakan waktu ya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Budian. Bu Evi, sepertinya tadi Bu Evi sudah melaksanakan coaching ya. Iya betul. Baik ya Bu Evi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya Bu Evi, berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Alhamdulillah ya Bu Evi sudah melaksanakan coaching dengan lancar, dan Bu Evi sudah memberikan manfaat untuk Bu Dian ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Bu Evi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah Ibu, proses coaching berhasil dan coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Alhamdulillah, berarti sudah menemukan solusi ya Bu Evi ya. Baik Bu Evi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai apa yang tadi yang saya amati juga. Di sini ada beberapa catatan. Bu Evi tadi sudah menyampaikan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami coaching, kemudian Bu Evi juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang bisa dilakukan. Dan juga Bu Evi juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Evi dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, tentunya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi yang terkait keterampilan coaching saya untuk dapat mengcoaching coach-coach yang lain. Luar biasa sekali ya Bu Evi. Mudah-mudahan Bu Evi sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Baik Bu Evi, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas